Malam itu, suara azan terakhir baru saja usai, ketika belasan pria berpakaian hitam menerobos masuk ke halaman pesantren Al-Barokah. Mereka datang bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk menuntut darah. Dalam hitungan menit, KH Zainal Abidin, sosok guru yang dihormati seluruh desa, terkapar bersimbah darah di hadapan para santrinya. Di tengah jeritan dan tangis, seorang santri muda bernama Rehan memeluk jasad gurunya, bersumpah di dalam hati, darah ini tidak akan tumpah sia-sia. Apa yang tidak diketahui para pembunuh itu adalah, mereka baru saja menyalakan api yang akan membakar habis dunia mereka sendiri. Inilah awal kisah Rehan, santri sakti yang dengan ajian kebal, menumbangkan puluhan raja preman demi menegakkan harga diri pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Nama Rehan mulai dikenal di lingkungan pesantren Al-Barokah bukan karena kehebatannya dalam bertarung, melainkan karena kesopanannya yang jarang pudar meski dihadapkan pada orang yang meremehkan. Pesantren yang terletak di desa Sukajaya, pinggiran kota kecil di Jawa Barat itu, dikenal damai. Pimpinan pesantren, KH Zainal Abidin, adalah sosok guru yang karismatik dan disegani bukan hanya oleh santri, tapi juga oleh warga sekitar. Selama puluhan tahun, Al-Barokah menjadi tempat belajar agama dan tempat bernaung bagi anak-anak yatim. Namun, ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah kelompok preman besar yang menamakan diri mereka, Geng Serigala Hitam, mulai merambah ke desa. Dipimpin oleh Bara Suprana, seorang mantan petarung jalanan yang dikenal sadis, geng ini menguasai jalur perjudian, narkoba, dan pemerasan di wilayah itu. Bara tak segan menggunakan kekerasan untuk membuat semua orang tunduk, termasuk tokoh agama. Awalnya, ancaman mereka hanya berupa gertakan. Mereka meminta uang keamanan dari setiap usaha di desa, termasuk koperasi pesantren. KH Zainal dengan tegas menolak. Harta pesantren ini milik santri dan umat. Tidak ada satu rupiah pun untuk kejahatan, kata beliau saat menolak permintaan Bara. Penolakan itu membuat Bara amarah sang preman membara. Beberapa hari setelah penolakan itu, kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Malam itu, Rehan bersama beberapa santri sedang mengaji di musola pesantren. Angin malam membawa aroma anyir tak biasa. Lampu-lampu di halaman pesantren mendadak padam, meninggalkan kegelapan pekat. Lalu terdengar derap langkah kaki dan suara sepeda motor mendekat. Sekitar belasan orang berpakaian hitam, wajah ditutupi kain, masuk ke halaman. Mereka membawa senjata tajam, golok, parang, bahkan rantai besi. Terlihat jelas bahwa mereka bukan tamu, tapi pembawa malapetaka. "Mana Kiai Zainal?" teriak salah satu dari mereka. Rehan mencoba menghalangi, tapi hanya dengan satu dorongan, tubuhnya terlempar dan membentur tiang musola. Para santri lain berhamburan, sebagian berlari ke asrama, sebagian bersembunyi di bawah meja. Kiai Zainal keluar dari rumahnya dengan langkah tenang, meski wajahnya tegang. "Jika kalian mau aku, lepaskan santri-santri ini. Jangan sakiti mereka," ucapnya dengan suara tegas. Bara, yang berada di barisan depan, tersenyum sinis. "Kiai, aku sudah memberi pilihan. Kau menolak. Sekarang, konsekuensinya kau tanggung." Tanpa memberi kesempatan, Bara mengayunkan parang ke arah Kiai Zainal. Beberapa preman lain ikut memukul dengan kayu dan rantai. Rehan, yang meski tubuhnya lemah akibat benturan tadi, berusaha bangkit dan menerjang ke arah mereka. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Rehan dihantam pukulan bertubi-tubi hingga tubuhnya roboh lagi. Jeritan santri lain pecah ketika Kiai Zainal jatuh bersimbah darah. Bara hanya memberi satu aba-aba, "Pergi," dan mereka semua kabur meninggalkan halaman pesantren. Motor-motor meraung menjauh, menyisakan debu dan keheningan yang menyesakan. Rehan merangkak ke arah gurunya. Darah mengalir dari kepala Kiai Zainal, matanya mulai redup, namun bibirnya masih berusaha bergerak. "Rehan, jaga pesantren ini, jangan biarkan kezaliman menang," ucapnya lirih sebelum napasnya berhenti. Malam itu, langit desa Sukajaya seolah ikut berkabung. Hujan turun deras membasahi jasad Kiai Zainal. Para santri menangis, sebagian mencoba menenangkan Rehan yang memeluk jasad gurunya erat-erat. Polisi datang terlambat. Mereka hanya bisa mencatat kejadian, tanpa memberi janji nyata soal penangkapan pelaku. Sebagian warga tahu, Bara punya jaringan kuat hingga ke aparat, membuatnya nyaris kebal hukum. Pemakaman Kiai Zainal dilakukan esok harinya. Ratusan orang hadir, termasuk tokoh agama dari desa-desa sekitar. Wajah Rehan tampak pucat, matanya merah dan penuh amarah.
Dalam hati, ia berjanji, darah gurunya tidak akan tumpah sia-sia. Malam setelah pemakaman, Rehan duduk sendirian di musola. Lampu minyak kecil menyala di depannya. Ingatan tentang masa-masa belajar bersama Kiai Zainal membanjiri pikirannya. Ia teringat pesan gurunya tentang kesabaran, tapi juga tentang keberanian melawan kezaliman. Di tengah kesunyian, datanglah Mbah Rashid, seorang kiai sepuh yang jarang muncul ke publik. Beliau adalah teman lama Kiai Zainal sekaligus guru ilmu kanuragan. "Rehan, aku tahu hatimu terbakar dendam. Tapi ingat, dendam buta hanya akan membutakan jalanmu. Kau butuh ilmu, kau butuh tekad yang tak hanya kuat di otot, tapi juga di hati," ujar Mbah Rashid. Rehan menatapnya dalam-dalam. "Mbah, ajari saya. Saya akan lakukan apapun untuk menepati janji saya kepada guru." Mbah Rashid hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, bersiaplah. Jalan yang akan kau tempuh bukan jalan mudah. Kau akan bertemu rasa sakit yang jauh lebih perih dari kehilangan." Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang Rehan. Ia tak hanya akan berhadapan dengan bara dan puluhan raja preman di bawahnya, tapi juga akan menempuh latihan yang bisa membunuhnya jika mentalnya goyah. Pesantren Al-Barokah kini berada di ambang kehancuran, dan satu-satunya harapan ada di pundak seorang santri muda yang baru saja kehilangan gurunya. Dan di suatu tempat, bara dan para rajanya tengah tertawa, tidak tahu bahwa benih pembalasan sudah mulai tumbuh, siap meledak menjadi badai yang akan menghapus mereka dari muka bumi. Malam itu, setelah pemakaman Kiai Zainal usai, halaman pesantren Al-Barokah terasa hampa. Suara tawa para santri yang biasanya terdengar sampai larut malam kini hilang. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik cemas dan tatapan mata penuh ketakutan. Rehan duduk sendirian di depan makam gurunya. Angin malam menusuk tulang, tapi rasa dingin itu tak sebanding dengan dinginnya amarah yang membekukan hatinya. Ia memandang batu nisan sederhana bertuliskan nama KH Zainal Abidin, lalu mengusapnya dengan tangan yang sedikit bergetar. "Guru, saya janji. Mereka akan membayar semua ini. Tidak satu pun dari mereka akan lolos." Suaranya pelan, namun nadanya tegas. Namun, Rehan sadar. Bara Suprana dan geng Serigala Hitam bukan preman sembarangan. Mereka punya pasukan, senjata, dan nama yang ditakuti di banyak kota. Menghadapi mereka tanpa bekal sama saja bunuh diri. Beberapa hari setelah itu, Mbah Rashid kembali datang. Lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun itu berjalan pelan dengan tongkat kayu, namun tatapannya tajam seperti mata elang. Rehan mempersilakannya duduk di serambi musola. "Rehan, aku sudah memikirkan hal ini. Kalau kau benar-benar ingin membalas, kau harus siap melewati jalan yang akan membuatmu berbeda dari santri lain. Jalan yang akan membuatmu dibenci oleh musuh, bahkan mungkin oleh orang yang kau lindungi," kata Mbah Rashid sambil memandang lurus ke mata Rehan. "Apapun, Mbah, asal saya bisa memenuhi janji saya ke guru," jawab Rehan mantap. Mbah Rashid mengangguk tipis. "Kalau begitu, besok subuh ikut aku ke Gunung Kendil. Di sana kau akan belajar ajian yang tidak diajarkan di pesantren manapun. Ajian ini bisa membuat kulitmu kebal terhadap senjata tajam, tapi harganya mahal. Kau harus siap kehilangan kenyamanan hidup sebagai manusia biasa." Pagi berikutnya, Rehan berangkat dengan pakaian sederhana dan tas berisi sedikit perbekalan. Perjalanan menuju Gunung Kendil memakan waktu setengah hari. Medannya terjal, udara di puncaknya dingin, dan hanya ada suara burung hantu di malam hari. Di sebuah gubuk tua di lereng gunung, Rehan mulai dilatih. Latihan pertama bukan tentang jurus atau pukulan, tapi tentang pengendalian napas dan rasa sakit. Mbah Rashid memerintahkan Rehan berdiri telanjang dada di bawah air terjun selama berjam-jam, melawan suhu dingin yang menusuk dan tekanan air yang menghantam tulang. "Kau harus menguasai tubuhmu dulu sebelum kau bisa menguasai musuh," ucap Mbah Rashid. Hari-hari berikutnya, Rehan menjalani ujian yang semakin berat. Tidur hanya 2 jam sehari, berlari membawa karung pasir menanjak, menahan napas di dalam air selama menit-menit yang terasa seperti kematian. Namun yang paling berat adalah ritual ajian kebal. Mbah Rashid menyiapkan air rendaman akar-akaran, darah ayam hitam, dan minyak kelapa yang dicampur ramuan rahasia. Selama 7 malam berturut-turut, Rehan harus merendam tubuhnya di air itu sambil melantunkan mantra yang diajarkan. Di malam ke-7, setelah mantra terakhir dibaca, Mbah Rashid menggoreskan sebilah pisau ke lengan Rehan. Pisau itu tidak mampu menembus kulitnya. Rehan terkejut, tapi Mbah Rashid hanya berkata, "Kebal fisik itu tidak ada gunanya kalau hatimu rapuh. Kau harus memadukan kekuatan ini dengan ketenangan pikiran dan ketajaman insting." Beberapa minggu kemudian, Rehan kembali ke pesantren Al-Barokah.
Para santri terkejut melihat perubahan dirinya. Tubuhnya kini lebih tegap, tatapannya tajam, dan auranya berbeda. Namun ia tidak menceritakan detail latihannya. Malam itu, ia duduk bersama Mbah Rashid di serambi. "Rehan, ingat, lawanmu bukan hanya bara, tapi puluhan raja preman di bawah kekuasaannya. Mereka tersebar di banyak kota. Kau tidak bisa menyerang mereka sekaligus. Kau harus memutus jaringan mereka satu persatu, mulai dari yang paling lemah," pesan Mbah Rashid. Rehan mengangguk. Ia tahu langkah pertamanya adalah mencari informasi tentang salah satu raja preman yang menjadi tangan kanan bara, Rangga Keling, penguasa terminal dan perjudian di kota tetangga. "Bila kau mengalahkan Rangga, berita itu akan sampai ke bara. Dan saat itu tiba, ia akan mencari kau sendiri," ucap Mbah Rashid. Rehan hanya tersenyum tipis. "Itu yang saya tunggu, Mbah." Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip. Rehan tahu, malam-malam tenang di pesantren hanya sementara. Badai yang ia bawa akan segera menyapu dunia para preman. Dan Bara Suprana, sebentar lagi akan menyadari bahwa santri yang ia remehkan, kini telah menjadi ancaman yang tak bisa dihindari. Malam itu, udara di desa Sukajaya dingin dan sunyi. Namun di benak Rehan, tidak ada sedikit pun rasa damai. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan berat di Gunung Kendil bersama Mbah Rashid, kini ia siap memulai langkah pertama. Targetnya sudah jelas, Rangga Keling, preman bengis penguasa terminal kota tetangga, sekaligus salah satu tangan kanan Bara Suprana. Rangga Keling bukan nama asing bagi warga. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato, dengan wajah penuh bekas luka. Ia menguasai perjudian ilegal, pungutan liar, dan mengatur peredaran narkoba di wilayahnya. Orang-orang mengatakan bahwa Rangga kebal hukum karena punya setoran rutin ke oknum aparat. Penyamaran Rehan dimulai. Dengan pakaian lusuh dan topi usang, ia berjalan memasuki terminal kota itu seperti layaknya pendatang yang mencari pekerjaan. Suasana terminal pada malam hari penuh dengan aroma asap rokok, teriakan calo, dan musik dangdut dari warung remang-remang. Rehan duduk di salah satu bangku tua, pura-pura menunggu bus, sambil mengamati pergerakan para anak buah Rangga. Ia memperhatikan satu demi satu. Ada yang mengatur parkir, ada yang memalak pedagang kaki lima, dan ada pula yang berjaga di pintu belakang gedung terminal, tempat Rehan duga sebagai pintu masuk arena perjudian milik Rangga. Selama 3 malam berturut-turut, Rehan mempelajari pola penjagaan mereka. Ia tahu kapan pergantian shift, siapa yang suka lengah, dan jalur-jalur sempit di sekitar terminal yang bisa digunakan untuk menghindari kerumunan. Malam keempat, rencana dimulai. Rehan memutuskan untuk langsung memancing kemarahan Rangga. Ia berjalan ke lapak perjudian di pintu belakang terminal dan duduk di salah satu meja, menantang para penjudi yang sedang bermain kartu. Awalnya, mereka tertawa melihat anak muda kurus berani duduk di meja itu. Namun ketika Rehan menang berturut-turut dan menolak membayar pajak ke preman penjaga, situasi memanas. "Hei, bocah, kau tahu tempat ini milik siapa?" bentak salah satu penjaga. Rehan hanya menatapnya dingin. Milik orang yang akan segera kehilangan semua ini. Perkelahian tak terelakkan. 3 preman langsung menyerangnya dengan kursi dan botol pecah. Namun Rehan bergerak cepat. Hasil latihan kerasnya membuat setiap pukulannya presisi. Satu persatu preman itu tumbang, mengerang kesakitan di lantai. Keributan itu membuat Rangga Keling keluar dari ruangannya. Matanya merah, napasnya berat seperti banteng marah. "Siapa yang berani bikin rusuh di tempatku?" teriaknya. "Aku," jawab Rehan singkat. Pertarungan keduanya berlangsung brutal. Rangga mengandalkan kekuatan fisik dan tinju kerasnya, sementara Rehan menggabungkan kecepatan, teknik, dan ajian kebal yang membuat pukulan Rangga seperti menghantam batu. Rangga mencoba menusukkan pisau lipat ke perut Rehan, namun bilahnya tak mampu menembus kulit. Wajah Rangga berubah pucat. Siapa kau sebenarnya?" "Santri yang kau remehkan," jawab Rehan sebelum mendaratkan pukulan keras ke rahang Rangga. Suara tulang retak terdengar jelas. Rangga terhuyung, lalu jatuh tak sadarkan diri di lantai. Rehan tidak membunuhnya. Ia tahu kematian cepat terlalu mudah untuk Rangga. Sebaliknya, ia meninggalkan Rangga di tengah terminal, dikelilingi anak buahnya yang ketakutan. Sebelum pergi, Rehan berbisik ke telinga Rangga yang setengah sadar, "Beritahu Bara, aku datang untuknya." Keesokan harinya, kabar kekalahan Rangga Keling menyebar seperti api di musim kemarau. Para pedagang di terminal tersenyum lega, tapi para preman di wilayah lain justru mulai waspada. Mereka tahu, ada sosok baru yang berani menantang jaringan serigala hitam. Di desa Sukajaya, Rehan kembali ke pesantren seolah tak terjadi apa-apa.
Namun Mbah Rashid tahu, ini baru awal. Kau sudah memukul sarang lebah, Rehan. Bersiaplah, karena lebah-lebah itu akan datang menyerangmu. Rehan hanya menatap ke arah langit malam. Itu yang saya tunggu, Mbah. Lebih cepat mereka datang, lebih cepat saya menepati janji saya pada guru. Dan di suatu tempat, Bara Suprana duduk di sebuah bar gelap, mendengarkan laporan anak buahnya. Senyum dingin terbentuk di wajahnya. Kalau begitu, mari kita mainkan permainannya, gumamnya. Badai balas dendam mulai mengumpulkan awan. Dan bagi Rehan, tidak ada jalan untuk mundur. Kemenangan Rehan atas Rangga Keling mengguncang dunia para preman. Bagi warga biasa, itu seperti angin segar. Tapi bagi Bara Suprana, itu penghinaan. Ia kehilangan salah satu tangan kanannya, dan yang melakukannya hanyalah seorang santri muda dari desa kecil. Bara tidak membuang waktu. Ia tahu Rehan bukan musuh biasa, dan menghadapinya secara langsung bisa merusak reputasi. Maka, ia memanggil seorang pembunuh bayaran yang namanya membuat nyali banyak orang ciut, Surya Jampang. Surya Jampang adalah legenda di dunia hitam. Tubuhnya ramping namun kekar, matanya seperti ular, dan tangannya lincah memegang belati. Ia dikenal membunuh tanpa suara, bahkan di tempat ramai. Banyak orang berkata, Surya lebih suka melihat wajah korbannya ketakutan sebelum nyawa mereka melayang. Sementara itu, di pesantren Al-Barokah, Rehan kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Ia mengajar santri-santri kecil mengaji dan membantu memperbaiki atap musola. Namun jauh di dalam hati, ia tahu Bara akan bergerak. Mbah Rashid, yang duduk di serambi sambil memegang tasbih, memperingatkan, Rehan, setelah kau menumbangkan Rangga, Bara pasti menguji batasmu. Dia akan kirim orang yang bukan hanya kuat, tapi juga licik. Ingat, ajian kebal melindungi tubuh, tapi tidak melindungi dari tipu daya. Rehan hanya tersenyum tipis. Kalau mereka datang, saya akan sambut. Malam itu, hujan gerimis membasahi desa Sukajaya. Rehan berjalan pulang dari rumah warga yang memintanya mengaji tahlil. Jalan desa sepi, hanya suara hujan yang jatuh di tanah. Namun instingnya yang terasah membuatnya sadar, ia sedang diikuti. Di tikungan dekat pohon beringin tua, tiba-tiba seseorang melompat dari bayangan. Gerakannya cepat, belatinya langsung mengarah ke leher Rehan. Refleks, Rehan memiringkan kepala dan menangkap pergelangan tangan penyerang itu. Kilatan mata Surya Jampang terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Jadi kau yang namanya Rehan? Santri yang sok hebat itu, ucapnya sambil mencoba melepaskan tangannya. Dan kau pasti utusan Bara, jawab Rehan datar. Pertarungan pun pecah. Surya bergerak seperti bayangan, menyerang dari arah yang sulit diprediksi. Belatinya menyasar titik-titik mematikan, leher, dada, dan perut. Namun setiap tusukan hanya memantul di kulit Rehan. Ajian kebal yang ia dapatkan dari Mbah Rashid bekerja sempurna. Wajah Surya mulai berubah. Tidak mungkin, tidak ada manusia yang kebal pisau seperti ini. Rehan maju selangkah, menangkis serangan, lalu menghantam dada Surya dengan pukulan telapak tangan. Tubuh pembunuh bayaran itu terpental ke tanah. Namun Surya bukan lawan yang mudah menyerah. Ia meraih segenggam pasir dan melemparkannya ke mata Rehan. Untuk pertama kalinya, Rehan kehilangan pandangan. Surya memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang lutut Rehan dan mencoba menggorok lehernya. Tapi sebelum belati itu menembus, Rehan memutar tubuh dan memukul wajah Surya dengan siku. Darah segar mengalir dari hidung pembunuh bayaran itu. Pertarungan berlangsung sengit selama beberapa menit. Setiap serangan mematikan dari Surya selalu gagal menembus kulit Rehan, tapi kelincahannya membuat Rehan sulit memberi pukulan telak. Akhirnya, Rehan memutuskan untuk mengakhiri permainan. Dengan gerakan cepat, ia menangkap tangan Surya yang memegang belati, memutarnya hingga terdengar bunyi krek dari sendi bahunya. Surya berteriak kesakitan. Rehan lalu memukul ulu hatinya dengan keras. Tubuh pembunuh bayaran itu terkulai, napasnya terengah. Rehan berjongkok di hadapannya. Katakan pada Bara, aku tidak takut. Kirim semua yang dia punya. Aku akan habisi mereka satu persatu. Surya hanya terdiam, matanya penuh kebencian, sebelum akhirnya pingsan di tanah basah. Keesokan harinya, kabar kegagalan Surya Jampang sampai ke telinga Bara. Di markasnya, Bara duduk sambil menatap foto Rehan di meja. Wajahnya dingin, tapi di balik itu, kemarahan membara. Kalau begitu, kita tak main kucing-kucingan lagi, katanya kepada anak buahnya. Kumpulkan semua raja preman. Kita akan bikin perhitungan besar-besaran. Santri itu harus hilang sebelum bulan depan. Di pesantren Al-Barokah, Mbah Rashid mendekati Rehan. Musuhmu mulai kehilangan kesabaran. Mereka akan datang dalam jumlah besar.
Kau harus mempersiapkan dirimu, bukan hanya fisik, tapi juga taktik. Rehan menatap ke arah jalan desa yang sunyi. Kalau mereka mau perang, saya akan bawa perang itu ke jantung mereka. Di kejauhan, awan hitam berkumpul di langit. Badai besar semakin dekat, dan desa Sukajaya bersiap menjadi saksi pertarungan antara santri sakti dan pasukan puluhan raja preman yang menguasai kota. Malam itu, langit di atas desa Karangjati kelam pekat, tanpa sinar bulan, hanya diterangi kerlap-kerlip bintang yang tersisa di sudut cakrawala. Sejak kekalahan besar yang menimpa para raja preman di pasar desa, suasana desa memang lebih tenang. Warga mulai berani keluar rumah tanpa rasa takut, pedagang membuka lapak hingga larut malam, dan pesantren Al-Barokah kembali ramai dengan suara lantunan ayat suci. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan, di bawahnya, badai sedang disiapkan. Rehan duduk bersila di serambi masjid pesantren, ditemani suara jangkrik dan aroma wangi kayu gaharu yang dibakar oleh santri jaga malam. Wajahnya tenang, tetapi matanya awas. Ia tahu betul, Surya Hitam, pemimpin kelompok raja preman yang tersisa, tidak akan tinggal diam. Kabar intel dari jaringan kawan-kawan Rehan di luar pesantren sudah jelas, para preman yang selamat kini mengumpulkan bala bantuan dari luar kota. Beberapa bahkan membawa orang-orang yang terkenal kejam, dengan reputasi sebagai algojo bayaran. Di malam itu, Kiai Maulana seakan hadir dalam ingatan Rehan. Bayangan sang guru yang ramah, namun tegas, terlintas jelas. Kata-kata terakhirnya sebelum wafat akibat serangan para preman menggema kembali. Jangan pernah menyerang dengan amarah, nak. Seranglah dengan keyakinan dan niat menjaga kebaikan. Itulah yang menjadi pegangan Rehan saat memutuskan langkah berikutnya. Sekitar pukul 2 dini hari, dari arah jalan utama desa terdengar deru suara motor yang semakin mendekat. Tidak seperti suara anak muda yang pulang dari ronda, deru ini berat, berirama seperti derap pasukan. Para santri jaga malam mulai gelisah, beberapa segera membangunkan rekan-rekannya. Lampu-lampu pesantren dimatikan untuk mengurangi perhatian musuh. Rehan berdiri, menatap ke arah pintu gerbang pesantren yang hanya dijaga oleh 2 santri muda. Semua masuk ke dalam, kunci pintu utama, biar aku yang menyambut mereka, ucap Rehan tenang, meski dalam hatinya ia sudah siap menghadapi pertumpahan darah. Tak lama kemudian, puluhan pria bertubuh kekar turun dari motor. Beberapa membawa senjata tajam, parang, celurit, bahkan ada yang membawa rantai besi. Wajah-wajah itu keras, penuh bekas luka. Mereka adalah sisa-sisa kelompok raja preman yang dulu pernah berkuasa di wilayah pasar, kini datang dengan dendam membara. Di tengah mereka, berdiri Surya Hitam, mengenakan jaket kulit hitam, tatapannya menusuk seperti mata elang yang mengincar mangsa. "Rehan," teriak Surya dari kejauhan. "Kau pikir sudah menang? Malam ini, pesantrenmu akan jadi abu." Rehan tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya melangkah maju, kaki menapak tanah dengan mantap. Perlahan ia menggerakkan bibir, membaca wirid dan doa dari ajian warisan gurunya, Ajian Waringin Sungsang, yang membuat tubuhnya kebal dari senjata tajam. Angin malam mulai berputar aneh di sekelilingnya, daun-daun kering beterbangan, dan hawa dingin menusuk tulang. Serangan pertama datang dari seorang preman bertubuh besar yang melompat sambil mengayunkan celurit. Dengan gerakan gesit, Rehan memiringkan badan, lalu menendang lawannya hingga terpental 3 meter, terhantam tembok pagar. Celurit itu bahkan sempat mengenai lengan Rehan, namun tidak meninggalkan goresan sedikit pun, kulitnya seolah dilapisi baja. Melihat itu, para preman lain menyerbu bersamaan. Terjadi bentrokan sengit di halaman pesantren. Suara benturan besi, teriakan kesakitan, dan dentuman tubuh jatuh bercampur jadi satu. Rehan bergerak seperti bayangan, setiap pukulan, tendangan, dan sabetan tangannya tepat mengenai titik lemah lawan. Satu demi satu preman tumbang, ada yang tak sadarkan diri, ada yang menjerit kesakitan sambil memegangi tulang yang patah. Surya Hitam melihat pasukannya berjatuhan, lalu maju sendiri. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan sebilah golok besar yang berkilat di bawah cahaya lampu jalan. Golok itu terkenal di kalangan dunia gelap sebagai golok iblis, dikabarkan pernah menewaskan banyak orang tanpa bisa dilawan. Dengan geraman, Surya menyerang Rehan bertubi-tubi. Golok itu berkali-kali membentur tubuh Rehan, tapi tidak mampu menembus kulitnya. Hanya percikan cahaya yang terlihat setiap kali logam itu bersentuhan dengan ajian kebal Rehan. "Mustahil," teriak Surya, matanya membelalak tak percaya. Rehan menatapnya dingin, lalu berkata, "Ini bukan soal ajian atau kekuatan, Surya. Ini soal siapa yang benar dan siapa yang menindas." Sebuah tendangan cepat Rehan mendarat tepat di dada Surya, membuatnya terhempas ke tanah. Goloknya terlepas,
jatuh beberapa meter jauhnya. Preman-preman yang tersisa ragu untuk maju lagi. Beberapa mulai mundur perlahan, sadar bahwa melawan Rehan hanya akan berakhir dengan kekalahan. Saat fajar mulai menyingsing, halaman pesantren penuh dengan tubuh preman yang tergeletak. Beberapa warga yang penasaran mulai berdatangan, melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Puluhan preman bersenjata tumbang di tangan satu santri. Namun bagi Rehan, ini belum berakhir. Ia tahu betul, selama Surya Hitam masih bernapas, ancaman akan terus datang. Dan dari tatapan terakhir Surya sebelum pingsan, Rehan bisa merasakan bahwa dendam itu belum padam. Kemenangan malam itu bukanlah akhir dari peperangan. Justru, ia merasa bahwa pertempuran yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pesantren mungkin selamat hari ini, tetapi bayangan gelap masih mengintai di luar sana. Pasar malam di kota Cempaka sedang ramai-ramainya. Lampu-lampu warna-warni berkelip di antara lapak-lapak pedagang, suara musik dangdut dari panggung hiburan bercampur dengan teriakan penjual yang menawarkan barang dagangan. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu titik yang terasa tegang, sebuah jalur kecil di antara lapak sate dan permainan lempar gelang, tempat puluhan pria berbadan kekar berkumpul, seolah menghalangi jalan. Rehan melangkah pelan, matanya waspada. Di tangannya tidak ada senjata, hanya tasbih kayu cendana peninggalan almarhum Guru Syakir. Sejak siang tadi, kabar sudah tersebar bahwa Raja Pisau, salah satu pimpinan besar geng preman di wilayah itu, akan turun tangan sendiri untuk membalas kekalahan anak buahnya. Raja Pisau terkenal bukan hanya karena kecepatan tangannya, tetapi juga karena kemampuannya melempar bilah logam dengan presisi mematikan, bahkan di tengah keramaian. "Rehan!" teriak seorang pemuda dari arah belakang. Itu Amir, santri sahabatnya, yang ikut mengawasi dari kejauhan. Mereka bawa senjata semua. "Jangan gegabah!" Rehan hanya mengangguk. Ia tahu, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Pasar malam hanyalah tempat yang sengaja dipilih musuh, bukan sekadar untuk menghinanya di depan orang banyak, tapi juga untuk menunjukkan bahwa geng preman masih memegang kendali penuh atas wilayah ini. Namun, bagi Rehan, ini adalah kesempatan untuk memutus rantai teror yang sudah lama mencekik warga. Langkahnya terhenti ketika dari tengah kerumunan, seseorang melangkah maju. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, jaket kulit hitamnya penuh emblem geng. Di tangan kirinya ada bilah pisau panjang, sementara di tangannya yang lain, ia memainkan sebuah pisau lipat kecil, memutar-mutar dengan kecepatan luar biasa. Wajahnya keras, dengan bekas luka panjang di pipi. "Jadi ini bocah pesantren yang katanya kebal peluru?" Raja Pisau menyeringai. "Malam ini, kita lihat kau kebal pisau juga atau tidak." Rehan tidak menjawab. Tangannya menggenggam tasbih lebih erat. Dalam hatinya, ia mengucap wirid yang diajarkan Guru Syakir, ajian kebal yang pernah menahan hantaman pentungan besi di pelipisnya beberapa waktu lalu. Namun malam ini, ia harus menguji batas kemampuannya, sebab lawannya bukan hanya satu orang, melainkan belasan pengikut yang sudah mengepung dari segala arah. Teriakan penonton mulai terdengar. Orang-orang yang awalnya ingin menonton musik dangdut kini beralih menonton duel maut. Beberapa mundur untuk menjaga jarak, tapi tak sedikit yang justru merapat, penasaran. Raja Pisau bergerak lebih dulu. Dalam hitungan detik, pisaunya melesat, bukan satu, tapi 3 sekaligus, dilempar dari jarak dekat. Sorakan kaget terdengar, tapi Rehan tidak bergerak menghindar. Pisau-pisau itu menghantam tubuhnya, namun hanya menancap di kain jubah dan jatuh ke tanah, seolah tertahan sesuatu yang tak terlihat. Raja Pisau terperanjat. Bocah ini benar-benar kebal. Rehan tidak membuang waktu. Ia melangkah cepat, meraih pergelangan tangan lawannya dan memelintirnya ke belakang. Pisau panjang di tangan Raja Pisau terlepas, melayang ke udara. Namun, sebelum jatuh, salah satu anak buahnya melompat dan mencoba menusuk Rehan dari samping. Lagi-lagi, bilah itu tidak mampu menembus kulitnya. Pertarungan berubah kacau. Belasan preman mulai menyerbu bersamaan. Ada yang membawa rantai, ada yang memegang pentungan kayu, bahkan beberapa mencoba melempar botol kaca. Tapi Rehan, dengan tubuhnya yang kokoh dan ketenangan seorang santri terlatih, bergerak seperti air, membalas serangan dengan pukulan yang tepat sasaran, membuat satu persatu musuhnya tumbang. Ajian kebal yang diwariskan gurunya bukan hanya perisai fisik, tapi juga kekuatan batin untuk tetap fokus di tengah bahaya. Ia menghindari serangan yang bisa ia elakkan, bukan hanya mengandalkan kekebalan. Sebab Guru Syakir pernah berpesan, ilmu kebal bukan untuk sombong, tapi untuk bertahan agar kau bisa melindungi yang lemah. Di sisi lain kerumunan, Amir dan beberapa warga mulai mendorong mundur penonton agar tidak terjebak di tengah perkelahian.
Bau sate bercampur dengan aroma keringat dan debu tanah yang beterbangan akibat pijakan kaki para petarung. Raja Pisau, yang sempat terjatuh, kini bangkit dengan wajah merah padam. Ia mengeluarkan pisau terakhir dari balik sepatunya, pisau yang konon pernah menewaskan 3 orang hanya dalam satu lemparan. Tanpa pikir panjang, ia melesatkannya ke arah jantung Rehan. Namun malam itu, takdir berkata lain. Sebelum pisau itu menyentuh tubuhnya, Rehan melangkah maju dan menangkap bilah tersebut di udara dengan tangan kosong. Suara gemuruh kagum bercampur teriakan ketakutan pecah di antara penonton. Dalam satu gerakan, ia membengkokkan pisau itu hingga tak berbentuk. "Pergi dari sini," kata Rehan dingin, matanya menatap lurus ke Raja Pisau. "Jangan pernah kembali menakut-nakuti warga. Kalau tidak, kau tahu akibatnya." Suasana hening beberapa detik, sebelum Raja Pisau memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Mereka menghilang di antara kerumunan, meninggalkan pasar malam yang kembali bising, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi bagi warga kota Cempaka, malam itu adalah tanda bahwa kekuasaan geng preman mulai runtuh. Rehan berdiri di tengah jalan pasar malam, napasnya teratur. Ia tahu, kemenangan ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjangnya. Masih ada nama-nama besar lain dalam daftar, para raja preman yang menunggu gilirannya untuk dihadapi. Namun malam ini, ia berhasil mengirim pesan jelas, pesantren dan gurunya tidak akan pernah dilupakan, dan muridnya akan terus menjaga kehormatan itu, dengan nyawanya sekalipun. Hujan deras mengguyur jalanan kota kecil itu sejak sore. Air mengalir deras di selokan, membawa sisa-sisa sampah pasar. Di tengah hujan, Rehan melangkah mantap, jubah putihnya basah kuyup menempel di tubuh. Matanya tak pernah lepas menatap satu arah, sebuah bangunan tua di ujung gang yang dikenal warga sebagai markas hitam. Tempat itu adalah benteng terakhir para raja preman yang tersisa, yang selama ini menjadi otak di balik kematian Kiai Gozali, gurunya. Rumor yang Rehan dengar mengatakan bahwa di dalam markas itu, berkumpul sisa-sisa preman dari berbagai wilayah. Bukan lagi sekadar penjahat jalanan, mereka adalah orang-orang yang sudah menguasai ilmu hitam, senjata api, dan tak ragu menghabisi siapa saja yang menghalangi. Mereka menganggap Rehan ancaman besar karena sudah menjatuhkan puluhan kelompok mereka dalam waktu singkat. Malam itu, udara dingin bercampur aroma tanah basah membuat suasana semakin mencekam. Rehan tahu, sekali ia melangkah masuk, tak ada jalan mundur. Langkahnya berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat. 2 pria berperawakan besar, tubuh penuh tato, menghadangnya sambil menodongkan senjata tajam. "Kalau nyawamu bosan, teruskan langkahmu," salah satu dari mereka mengancam. Namun Rehan hanya menatap dingin. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu merapal ajian wesi kuning, ilmu kebal warisan gurunya. Seketika, tatapan matanya berubah tajam, dan aura panas terasa di sekelilingnya. Kedua preman itu menyerang bersamaan, namun pisau mereka terpental saat menyentuh tubuh Rehan. Dengan satu pukulan telak, keduanya terhempas ke dinding dan tak lagi bergerak. Di dalam markas, suara musik keras bercampur teriakan mabuk para preman. Tapi begitu pintu kayu berderit terbuka, semua pandangan tertuju pada sosok Rehan yang berdiri tegak. Beberapa orang langsung mengenali wajahnya, dan suasana berubah tegang. Dia datang sendirian. "Kunci semua pintu. Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup," teriak seorang pria berjaket kulit, yang kemudian diketahui bernama Rangga Kobra, pemimpin tertinggi geng ini. Sekitar 20 orang langsung mengurung Rehan. Kursi, botol, dan senjata tumpul mulai beterbangan. Tapi Rehan bergerak seperti bayangan, cepat, presisi, dan mematikan. Setiap serangan musuh ia balas dengan pukulan yang membuat lawan terkapar. Ajian kebalnya membuat peluru yang ditembakkan hanya memantul tanpa melukai tubuhnya. Namun bukan berarti pertarungan ini mudah. Beberapa dari mereka menggunakan jurus-jurus silat jalanan yang kotor, menyerang titik-titik vital. Rehan beberapa kali harus mengerahkan tenaga dalam untuk menangkis serangan-serangan yang mematikan. Lantai markas mulai dipenuhi tubuh-tubuh yang tumbang, beberapa mengerang kesakitan, beberapa pingsan. Hingga akhirnya, tinggal Rangga Kobra yang berdiri. Tubuhnya tinggi besar, penuh otot, dan matanya memancarkan kebencian mendalam. Ia mengeluarkan sebilah golok panjang dengan ukiran kepala naga di gagangnya. "Kau pikir ajian kebalmu akan menyelamatkanmu, bocah?" ujarnya sambil tertawa sinis. Rangga Kobra bukan sekadar preman, ia adalah mantan murid dari perguruan silat sesat yang terkenal kejam. Ilmu yang ia kuasai, jurus macan hitam, membuatnya bisa bergerak secepat kilat dan memukul dari sudut-sudut tak terduga. Goloknya menyambar udara, hampir menyentuh leher Rehan.
Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Benturan antara kekuatan ajian kebal dan jurus mematikan memecah suasana markas. Dinding bergetar saat mereka bertarung, meja-meja hancur berantakan. Rangga menyerang dengan amarah, mengingat Rehan adalah orang yang telah menghabisi banyak anak buahnya. Namun Rehan tetap tenang. Dalam pikirannya, ia mendengar suara gurunya, "Jangan hanya mengandalkan kebal, gunakan akal dan kesabaran. Musuh sekuat apapun punya celah." Kata-kata itu membuatnya fokus mencari titik lemah Rangga. Celah itu muncul ketika Rangga mulai kehabisan tenaga setelah melancarkan serangan bertubi-tubi. Rehan menghindar dari satu tebasan, lalu memutar tubuh dan menghantam pergelangan tangan lawan dengan pukulan tapak naga. Golok Rangga terlepas, melayang di udara sebelum jatuh menghantam lantai. Tanpa senjata, Rangga mencoba menyerang lagi, tapi Rehan menghentikannya dengan satu tendangan ke dada yang membuatnya terpental menabrak tembok. Nafas Rangga terengah-engah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Rehan mendekat, menatapnya tanpa berkedip. "Ini bukan hanya pembalasan untuk guruku, tapi untuk semua nyawa yang kau hancurkan," ucap Rehan dingin. Satu pukulan terakhir mendarat, membuat Rangga Kobra jatuh tak sadarkan diri. Markas itu hening, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Rehan menatap sekeliling, memastikan tak ada lagi ancaman. Para preman yang tersisa memilih lari ketakutan, meninggalkan pemimpinnya. Saat ia melangkah keluar, hujan mulai reda. Langit malam terbuka, memperlihatkan cahaya bulan yang pucat. Namun Rehan tahu, meski benteng terakhir ini sudah runtuh, bukan berarti ancaman benar-benar berakhir. Ada kekuatan yang lebih besar di balik para preman ini, kekuatan yang selama ini bergerak di balik layar, mengatur semua kekacauan. Narasi ini berakhir dengan Rehan berdiri di tengah jalan basah, memandang ke kejauhan. Matanya tak lagi hanya memandang kemenangan malam ini, tapi juga medan perang yang jauh lebih besar di depan. Perjuangannya baru saja naik ke level yang lebih berbahaya. Malam itu, langit di atas pesantren Al-Barokah dipenuhi cahaya bulan purnama. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah ikut menjadi saksi pertempuran terakhir yang akan menentukan segalanya. Rehan berdiri tegap di halaman pesantren, tubuhnya tegap meski masih memar di beberapa bagian akibat pertarungan sebelumnya. Matanya menatap tajam ke arah gerbang, tempat seorang lelaki berwajah bengis perlahan melangkah masuk. Itu adalah Raden Surya Lesmana, orang yang selama ini berada di balik semua kekacauan. Raja besar para preman, pemegang kendali jaringan kriminal yang sudah bertahun-tahun merongrong pesantren. Dialah yang memerintahkan pembunuhan terhadap Kiai Mamun, guru yang Rehan cintai layaknya ayah sendiri. Semua dendam, semua luka, berpuncak pada malam ini. "Jadi kau yang disebut santri sakti itu?" Suara Surya terdengar berat, diiringi tawa meremehkan. Rehan tak menjawab. Ia hanya meraih tasbih kecil yang selalu tergantung di pergelangan tangannya. Sejak kematian gurunya, tasbih itu selalu ia bawa kemanapun. Bukan sekadar benda, melainkan pengingat janji yang ia ikrarkan di makam sang guru, tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Pertempuran dimulai. Surya maju dengan langkah lebar. Dari saku jaket kulitnya, ia mengeluarkan sebilah golok besar yang tampak memantulkan cahaya bulan. "Aku dengar kau punya ajian kebal. Malam ini kita lihat siapa yang benar-benar sakti." Rehan menarik napas panjang. Kedua telapak tangannya dirapatkan di depan dada, mulutnya komat kamit melantunkan doa warisan Kiai Mamun. Dalam hitungan detik, hawa panas merambat dari inti tubuhnya, menyebar hingga ke ujung jari. Cahaya tipis keemasan mulai menyelimuti tubuhnya. Surya tak menunggu. Dengan teriakan menggelegar, ia menerjang. Goloknya mengayun ke arah leher Rehan. Namun, dentingan logam yang bertemu kekuatan ajian kebal membuat percikan api beterbangan. Surya terperangah, tebasannya sama sekali tak menimbulkan luka. "Ajianmu kuat, santri," gumamnya, "tapi kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Ujian terbesar. Pertarungan itu berlangsung sengit. Surya tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia menguasai ilmu pukulan jarak jauh yang bisa melumpuhkan lawan. Beberapa kali gelombang tenaga menghantam tubuh Rehan, membuatnya terdorong mundur. Namun setiap kali jatuh, ia bangkit lagi, menatap dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hingga pada satu titik, Surya mengeluarkan jurus pamungkas, petir hitam, sebuah serangan yang diakini bisa menembus ajian kebal. Cahaya gelap pekat berkumpul di telapak tangannya, disertai suara gemuruh. Rehan tahu, jika ia terkena serangan ini tanpa perlindungan penuh, nyawanya tak akan selamat. Rehan memejamkan mata, mengingat kembali wajah Kiai Mamun yang tersenyum saat mengajarinya. "Rehan, ingat, ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga kebenaran.
Saat kau menghadapi ujian terbesar, jangan hanya mengandalkan kekuatan, tapi serahkan hatimu sepenuhnya pada Allah. Dengan napas panjang, Rehan membuka mata. Di saat Surya melancarkan serangan, Rehan melangkah maju, memusatkan seluruh energi dan doa ke dalam satu pukulan. Benturan dua kekuatan itu memekakkan telinga. Cahaya menyilaukan menerangi seluruh halaman pesantren. Kemenangan dan penyesalan. Ketika cahaya mereda, Surya terhuyung-huyung. Goloknya terlepas, matanya kosong, dan ia berlutut di depan Rehan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kau lebih kuat dari yang kuduga," katanya lirih. Rehan menatapnya tanpa kebanggaan. "Kekuatan ini bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mengakhiri kejahatanmu. Tapi jika kau memilih terus di jalan ini, kau tak akan pernah lagi punya kesempatan kedua." Namun Surya hanya terdiam. Nafasnya berat, hingga akhirnya ia rebah tak sadarkan diri. Para warga yang bersembunyi sejak awal keluar perlahan, beberapa memanggil pihak kepolisian. Malam itu, jaringan preman terbesar di wilayah itu resmi tumbang. Janji di bawah langit. Beberapa hari kemudian, pesantren kembali damai. Santri-santri kembali belajar tanpa rasa takut. Rehan berdiri di depan makam Kiai Mamun, menaruh setangkai bunga melati. "Guru, semua sudah selesai. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum berakhir." Angin sepoi-sepoi meniup jubahnya. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema. Rehan menatap langit yang mulai gelap, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, menjaga kebaikan akan selalu menjadi perjuangan yang tak pernah usai. Dengan langkah mantap, Rehan meninggalkan makam itu. Tak lagi sekadar seorang santri biasa, ia kini menjadi penjaga yang siap menghadapi ancaman apapun demi kebenaran. Pesantren Al-Muhtadin kini berdiri kembali dengan wibawa yang pernah hilang. Para santri belajar dengan semangat, dan suasana damai mulai mengisi setiap sudut. Namun, Rehan menyadari bahwa kemenangannya melawan puluhan raja preman hanyalah satu babak dari perjalanan panjang yang menantinya. Kabar keberanian Rehan menyebar jauh melampaui kota kecil itu. Di daerah lain, mulai terdengar bisik-bisik tentang tokoh misterius yang mampu menumbangkan para penguasa jalanan dengan tangan kosong. Sebagian menganggapnya pahlawan, sebagian lagi menganggapnya ancaman. Di malam yang tenang, Rehan duduk sendirian di serambi pesantren. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di hadapannya, makam Ustaz Karim tampak diterangi cahaya rembulan. "Guru," bisiknya, "aku telah membalaskan dendammu. Tapi, entah kenapa, hatiku merasa ini belum berakhir." Ucapan itu ternyata bukan sekadar firasat. Beberapa hari kemudian, seorang pria paruh baya datang ke pesantren, mengaku sebagai mantan murid Ustaz Karim yang telah lama mengembara. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam. Ia membawa kabar bahwa di kota pelabuhan di utara, ada sindikat yang jauh lebih berbahaya daripada raja preman manapun, kelompok yang mengendalikan peredaran senjata dan narkotika, sekaligus memiliki kekuatan ilmu hitam tingkat tinggi. Pria itu menatap Rehan lekat-lekat. "Mereka adalah dalang sebenarnya. Para preman yang kau kalahkan hanyalah kaki tangan mereka. Jika kau siap, aku akan membawamu menuju medan yang jauh lebih berat." Rehan terdiam. Ia tahu, menerima tantangan ini berarti meninggalkan kenyamanan yang baru saja diraih. Tetapi, ia juga mengerti bahwa menjaga kebaikan bukanlah tugas yang berhenti saat musuh tumbang. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Rehan memutuskan. Ia akan berangkat. Sebelum pergi, ia mengumpulkan semua santri dan berkata, "Kalian harus terus belajar, menjaga pesantren ini, dan menegakkan ajaran yang guru wariskan. Jangan biarkan rasa takut memimpin hati kalian. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali." Sorak semangat para santri menggema di halaman, namun di antara sorak itu, ada rasa khawatir yang tak terucap. Rehan melangkah keluar gerbang pesantren saat fajar. Di kejauhan, siluet kota pelabuhan yang diceritakan pria misterius itu seakan menunggu, penuh rahasia dan bahaya. Perjalanannya belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari takdir yang lebih besar.